Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliasi Pramusanti dari Universitas Pelita Bangsa, semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan untuk materi mengenai manajemen resiko untuk memenuhi tugas UTS pada semester 5 ini. Materi-materi yang akan saya sampaikan terkait manajemen resiko, yaitu ada yang pertama, definisi resiko berdasarkan ISO 31000-2018. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen resiko. Yang ketiga, kerangka kerja manajemen risiko. Yang keempat, ada proses manajemen resiko. Untuk definisi manajemen resiko berdasarkan ISO 31000-2018, yaitu sebuah standar internasional yang dikeluarkan oleh ISO untuk mengelola risiko. Standar internasional ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan individu, kelompok, maupun organisasi. Penggunaan standar ini bersifat umum, artinya dapat digunakan untuk berbagai sektor industri. ISO 31000 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Untuk prinsip-prinsip manajemen risiko memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Dan manajemen resiko ini memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk landasan mengelola resiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen resiko. Prinsip-prinsip manajemen resiko ini ada 7, yaitu yang pertama ada terintegrasi. Terintegrasi yaitu bagian terpadu dari semua kegiatan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk yang kedua ada terstruktur dan menyeluruh, merupakan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada manajemen risiko yang memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Untuk yang ketiga, ada disesuaikan dengan kebutuhan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaan dan sebanding dengan konteks internal dan internal perusahaan, termasuk juga terhadap sasaran yang akan dituju. Untuk poin yang keempat, yaitu ada inklusif. Inklusif merupakan keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu dalam kegiatan berbagai pengetahuan, pandangan, dan pandangannya untuk dijadikan suatu buah pertimbangan pada perusahaan ataupun organisasi. Untuk yang poin kelima, yaitu ada informasi terbaik yang tersedia. Manajemen risiko secara tegas menyatakan keterbatasan dari informasi yang tersedia dan juga ketidakpastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut. Untuk poin yang keenam, ada faktor budaya dan manusia. Merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi dan perusahaan. Untuk yang terakhir, yaitu poin ketujuh, ada perbaikan sinambung, yaitu manajemen risiko melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada kerangka kerja manajemen risiko yang meliputi dari kemampuan dan komitmen. Untuk poin yang pertama adalah ada integrasi, merupakan pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi. Yang kedua ada perancangan kerangka kerja manajemen risiko. Yang ketiga ada implementasi manajemen risiko. Yang keempat ada evaluasi, yaitu merupakan proses untuk memantau dan memperbaiki efektivitasan rancangan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam kerangka kerja pada manajemen risiko.
Untuk yang terakhir ada perbaikan merupakan proses tindak lanjut dari proses evaluasi yang dilakukan oleh unit manajemen risiko, auditor internal, ataupun auditor eksternal, ataupun regulator. Untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan penerapan yang sistematis dari kebijakan prosedur dari berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberikan perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat, dan melaporkan. Untuk poin yang pertama ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko ini dalam proses manajemen resiko, hal yang harus dilakukan yaitu identifikasi resiko terkait mengenali, menerima, dan menjabarkan resiko yang dapat menunjang dan menghambat pencapaian sasaran organisasi pada suatu instansi maupun perusahaan. Untuk poin yang kedua ada analisis risiko. Merupakan tahap analisa risiko yang bertujuan untuk memahami sifat, perilaku, dan peringkat risiko dalam analisa risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidakpastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan peristiwa risiko yang akan terjadi, skenario, dan pengendalian risiko dan keefektivitasannya. Untuk poin yang ketiga ada evaluasi risiko. Setelah resiko dilakukan asesmen resiko, maka selanjutnya dilakukan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko, perlakuan tanggap darurat, dan pemulihan bencana, dan menyiapkan serta melaksanakan rencana pelaksanaan risiko. Untuk poin yang keempat yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan pemantauan dari tinjauan bagian manajemen risiko untuk menggunakan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen risiko berjalan dengan baik dan benar. Yang terakhir, ada mitigasi risiko merupakan pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan aktivitas-aktivitas proses manajemen risiko, menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan, memperbaiki aktivitas proses manajemen risiko, dan membantu untuk interaksi dengan stakeholder. Slide selanjutnya ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.